Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan. Di episode ini kita tidak sedang membahas siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, dan siapa yang paling benar. Tapi kita akan berbicara tentang diri kita sendiri, tentang perasaan yang sering kita simpan, luka yang jarang diceritakan, pertanyaan sederhana yang justru kadang sulit untuk dijawab. Nah, podcast ini adalah ruang aman, ruang jujur tanpa takut dihakimi. Nah, kalau hari ini kamu sedang lelah, semoga podcast ini bisa menemani ketika kamu sedang bahagia, serta menjadi pengingat untuk tetap bersyukur. Nah, mari kita mulai perjalanan kecil ini mengenal diri kita lebih dalam. Perkenalkan, nama saya Rika Penisa dan ini saya Mega Putri Dolananta. Oke, guys, hari ini kita akan mulai berbincang-bincang tentang menceritakan tentang diri gue juga. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Mega Putri Dolananta, biasa dipanggil Farima Yola, dan kalau di sekolah atau di kampus biasanya namanya Mika. Dan saya lahir di Brebes tanggal 12 Mei 2006 pada hari Jumat, dan itu lahirnya sekitar habis sholat Jumat, itu kata bapak saya. Dan saya tinggal di desa Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan nomor sekian lupa, dan bertempat di Masjid Nurul Huda Muhammadiyah di situ sebelumnya di situ. Terus ininya ada warung di situ, nanti barangkali kalian mau mampir mau beli warung sembako mama Yola bisa datang. Dan di situ harganya sangat terjangkau dan komplit insya Allah. Terus riwayat pendidikan saya TK saya nggak TK, soalnya ada hal lucu yang seperti itulah, ini ya nggak TK. Terus langsung SD saya di SD Negeri Duming 01 di sana. Terus habis itu SMP-nya di SMP Muhammadiyah Boarding School Wanasari. Terus lanjut SMA Muhammadiyah Boarding School Wanasari. Terus lanjut dari SMA itu saya mau kuliah, dan sekarang udah di STAI. Dulunya tuh keterima di guys, cerita sedikit aja. Jadi itu keterima di UIN Syed Suprono, tapi dia nggak boleh ya, karena sekolah itu jauh, jadi mungkin nggak boleh. Walaupun aku udah udah banyak ngurus tentang UIN itu, karena kan keterima lewat itu span PTKIN, jadi ya mumpung ada peluang negeri, jadi aku pengen masuk. Terus gimana mau orang tua, jadi ya udah nyarinya yang dekat ya, aku bisa ikhlas dengan yang dekat, walaupun pengen yang jauh. Terus habis itu riwayat, habis itu makanan kesukaan saya banyak sih. Biasanya masakan mama itu paling enak banget, makanya aku berusaha biar masakannya enak kayak mama saya. Contohnya kayak sop ayam gulai, dan banyak sih masakan mama enak semua. Jadi aku suka makan dan suka jajan saya juga banyak jenis untuk dimakan. Dan minuman saya
apa ya namanya, biasanya sukanya matcha banget, terus sama strawberry, minumnya matcha, strawberry, coklat, itu suka banget. Selain warna kesukaan saya warna pink sama banyak, karena warna pink itu kayak membuat saya lebih fresh, bahagia, ya tidak sedih seperti itu. Oke, seperti itu. Satu lagi ya, enggak nih. Hobi saya apa sih ya? Lebih ke masak kayak jajanan lah, jajanan jajanan kalau nggak ya foto-foto itu terus hobi. Kalau itu apa namanya, bulu tangkis, saya suka bulu tangkis, soalnya kayak seneng loh, kayak membuat saya lebih apa namanya, lebih happy, lebih sedih lagi loh. Terus ya main sepedaan, apa lagi ya, Udah sebaik itu. Terus selanjutnya siapa yang peduli dengan Bella menurut Bella? betul ya, yang peduli dengan saya itu banyak. Yang pertama kedua orang tua, karena kedua orang tua yang selalu ada dalam hidup saya dan selalu menemani saya dari kecil sampai gede. Terus yang kedua itu ini kayak Mbak Uti di Wadon, itu Mbak Uti sama Mbak Un, karena beliau udah merawat saya pas sekolah. Soalnya apa namanya, kedua orang tua saya dulu kerja sana jauh, jadi aku dirawat sama ini Mbak Uti, walaupun Mbak Uti lagi di situ. Intinya saya dulu ini jalan sama kedua orang tua, kurang lebih dekat ya. Tapi pas SMP juga enggak kan mondok sih. Terus ininya pas kalau sekolah kan bawa sendiri, naik sepeda. Berangkat sendiri. Dulu kan biasanya apa ya namanya, orang-orang pada diantar mama bapaknya sekolah, aku banget sendiri naik sepeda. Kadang sering nasi gitu ya. Saya anak sih ya kecil, terus apa itu pas ini ambil rapat kan biasanya yang bilang juga aku nggak diambil soalnya bapaknya terus juga yang Uti sama yang aku juga kecil, jadi saya ngambil sendiri. Terus yang ditanyain sama ini ibu bapak kedua orang, ini ya nanti yang ngambil rapot doang aja gitu. Saya nggak ingin ya, tapi tetap disuruh yang ngambil orang tua gitu. Ya nanti dibilang terus ya kan nanti ininya kelas 5, 6 gitu ya, ambil orang tua. Soalnya kelas berapa ya, kelas 3, 4 sebelumnya saya ambil sendiri, soalnya pas dalam waktu banyak ibu, tapi aku sendiri dulu kayak kasihan ya sama saya, ngambil sendiri biasanya aku ngambil baik gitu. Terus batasi dan juga peduli, dan tante-tante saya juga berikan saya ininya keluarga sangat peduli dengan saya, sangat sayang, sangat apa ya, cinta. Terus dan banyak sih saudara-saudara juga yang sangat peduli saya, dan teman-teman saya dan sahabat-sahabat saya juga peduli saya. Ya itu. Oke, selanjutnya apa sih menurut Bella cinta? Arti cinta itu kayak tentang segala hal. Cinta itu kayak rasa dalam segala hal, ya cintai apa ya, produk dalam negeri, menyukai segala hal, menyukai makanan,
pengumuman mengenai apa ya, hal-hal positif biasanya. Jadi cinta itu ya tentang rasa dalam segala hal. Paham kan? Kalian udah paham ya? Cinta dalam segala hal. Oke, yang selanjutnya itu apakah kamu mencintai tubuhmu sendiri? Oke, saya sangat mencintai tubuh saya karena tubuh saya sangat berarti untuk saya. Karena udah tubuh ini sebesar ini, saya sangat mencintai. Ya, tanpa syarat sangat mencintai. Saya cara mencintai tubuh saya dengan menjaga menjaga pola makan, kesehatan dan olahraga dan perawatan lainnya. Ya enggak mengubah sampai luluran dan ya seperti itu dan lain-lain. Selanjutnya kemana kamu harus kembali saat tidak pergi saja? Biasanya saya kalau tidak berpergi saja itu biasanya ke Allah dengan sholat curhat ke Allah dulu, terus kadang zikir, kadang curhat ke teman, keluarga, terus orang tua, terus ini yang membaca Quran. Ya walaupun nggak banyak sih, cuma baca sedikit ya surat pendek 30 bulan lah ya segitu. Oke, tadinya ada banyak orang di dunia ini. Mana yang akan kamu pilih, pacar, pasangan, sahabat, atau keluarga? Oke, yang aku pilih dalam hal tersebut tadi, saya paling utama memilih kedua orang tua, karena kedua orang tua itu sangat berharga untuk saya. Dan yang kedua itu saya memilih teman, karena teman itu yang dekat, maksudnya teman dekat, jadi lebih enak, lebih nyaman buat cerita. Dan yang terakhir ya pasangan ya jarang saya kenal lebih aja. Intinya saya lebih memilih kedua orang tua dulu, habis itu teman dan pasangan saya belum menikah dan masih benar-benar biasa. Oke. Terus apakah kamu sudah menghargai orang lain? Kalau menghargai sih saya lagi berusaha dan lumayan menghargai orang lain. Ya saya berusaha biar menghargai orang lain dan biar saya juga bisa dihargai. Oke, itu. Selanjutnya, apakah kamu masih tetap kepada perkataan orang lain? Saya masih terpaku sih pada perkataan orang lain, terutama yang positif. Biasanya positif itu biar jadi motivasi diri, dan yang negatif juga bukan jadi motivasi, saya lebih kepikiran aja. Dan buat lupain yang negatif itu lumayan lama, soalnya dia yang negatif itu kan yang lupa sakit hati tersebut itu kan hilangnya sekitar 40 tahun kayaknya, itu lama. Jadi beda dengan hal yang baru. 20 tahun sebelum sampai 40 lah. Dan yang baik-baik biasanya bertahan sekitar seharian. Dia kata ini atau kata siapa mungkin ya, terus seminggu atau 2 mingguan lah.
terus apakah dirimu orang yang baik? Menurut saya sih ya kadang baik, kadang enggak, tergantung sih, tergantung kayak mood, kadang tergantung sama yang apa ya, yang orang yang apa sih, tergantung sama orang yang menyikapi saya. Iya betul, Benar ya. Tergantung. Jadi ya saya berusaha menjadi lebih baik lagi dan lebih apa sih, bisa menghargai orang, bisa sabar, bisa segalanya. Oke, selanjutnya, apakah setiap perkataan yang disampaikan benar-benar dari hati atau hanya sekedar intuisi? Oke, perkataan saya biasanya murni dari dalam hati, soalnya saya emang ini apa ya namanya, merasa pakai hati ya, Pakai hati banget orang ya seperti itu, pakai hati dan nggak pakai intuisi. Soalnya kadang kayak orang kadang ngomong apa gitu barangkali sakit hati, jadi aku lebih memilih pakai hati biar perkataan yang saya sampaikan kepada orang tersebut apa namanya lebih nggak masuk hati, lebih enak, lebih nyaman gitu. Oke, selanjutnya ada saat yang dia terluka kejam untukmu, terlalu kejam untukmu. Apakah kamu memilih mendiam atau bertahan? Saya sih waktu saya apa kalau ada masalah biasanya inginnya menghindar, pengen kayak lari lah, mau bebas air, tapi sekarang gede, udah besar, jadi saya lebih apa ya, lebih ingin bertahan, lebih berusaha bertahan dan menyelesaikan masalah tersebut, dan insya Allah nggak akan lari sih, karena udah ngertiin keadaan. Selanjutnya, terima kasih bersamamu. Aku terima kasih menjawab pada aku ini. Saya lebih memilih satu orang asli bersamaku tapi menjauh, soalnya mungkin ya satu orang itu kayak aku kayak mungkin itu ada masalah jadi menjauh biar aku nggak kena masalah tersebut, dan satu orang asli itu banyak setia, kayak selalu ada, selalu memberikan motivasi, selalu ada intinya dalam segala hal, dan kalau 5 orang palsu bersamaku, aku takut kayak mungkin kayak apa ngomong kayak mungkin mungkin ini orangnya kayak baik, jadi takutnya dia tidak taati, jadi memilih satu orang asli menjauh seperti itu. Oke, selanjutnya miskin atau kaya? Ya jelas dong, aku memilih kaya, cita-citaku jadi orang kaya, jadi banyak duit, soalnya aku termotivasi dari mbakku dan di Wajuna di Nanang di Tona sama di Waju, beliau kerja keras banget, intinya beliau apa sih namanya, cari duit itu dari nol banget, kerja keras, intinya ingatlah dulunya kan gini, jualan ayam haji ayam jago kan, kumpul dia kan mahal, terus kumpulin duit, intinya hemat lah, ini kuncinya kerja keras hemat. Jadi aku kan motivasi ini orang kaya seperti mbak saya. Oke, terus ditindas atau menindas? Saya lebih sama, saya nggak memilih keduanya, karena ditindas juga ini saya nggak bagus, dan ditindas juga saya nggak mau, dan menindas juga saya nggak mau. Nanti dulu aku mati ya, ini ya kasihan loh, masa ditindas, masa aku menindas sih, nggak elok lah, dan buat apa sih kayak menindas, dan bisa kasihan ya ditindas ya, kayak ya Allah, ya harusnya orang-orang yang menindas juga kayak
bisa terus. Wah, ini manusia ini tuh kayak ada kurang tapi nggak boleh disakitin, harus dilindungi, kayak teman nih kayak gitu loh. Udah. Oke, selanjutnya yang atau lawan? Saya memilih keduanya karena saya juga bisa melawan dan bisa juga Yang atau lawan? ya saya juga bisa juga kalau orangnya udah kayak kalau saya kayak apa sih kayak kamu kayak susah dilawan itu tidak ada masalah ini di dalam orang kayak udah di atas rata-rata dan aku kayak malah udah membara-bara kayak udah meledak di atas ini puncak itu saya bisa sendiri jadi seimbang bisa melawan dan bisa diem itu lah. Iya, selanjutnya sembuh roti dibagi dua, dimakan bersama teman atau dimakan sendiri dan teman hanya melihat. Saya lebih memilih roti dibagi kedua dimakan bersama karena makan bersama itu lebih enak lebih sedap itu benar-benar sendiri cuma hanya melihat kan kan pernah ya teman mau kita tawarin teman dia itu bisa kayak memaksa teman tidak mau kali teman itu mau buat kayak ngomong iya kayak paksa tidak makan yang sebenarnya yang waktu punya akunya dia saya tidak mau kadang saya kalau malu ya lebih memilih barang-barang makan bareng orang kan enak Oke, selanjutnya kalau kamu punya apa ya hal yang membuat bahagia melakukan hal yang kamu inginkan? hal yang membuat saya bahagia biasanya yang membuat saya bahagia biasanya kayak apa ya jalan-jalan sama teman itu senang pada aku apalagi kalau nanti dijak sama orang tua semuanya lupa dibales saking senangnya ini senang ini senang jalan-jalan jalan-jalan kemanapun kegunungan kemanapun tempatnya ini senang lah terus apalagi kayak apa kan sebenarnya kayak menjadi apa sih kayak bagus sih biasanya ini apa sih ya biar lebih apa ya namanya happy terus apalagi ya biasanya sih kalau kayak kadang ya membuat saya itu ya biasanya lagi ya foto-foto kalau kayaknya ya tiktokannya yang Islami lah yang positif yang biasa. Iya, selanjutnya itu apakah kamu punya cita-cita? Apakah kamu punya cita-cita? Saya punya cita banyak. Ya, cita-cita saya banyak ya. Dulu saya pas SD saya pengen jadi pramugari soalnya kayak jadi pramugari itu kan kayak enak loh naik pesawat itu kan cantik-cantik deh ya walaupun ya juga tapi kan dulu nggak tahu ya belum mau SD karena kan dulu sekolah SD kita ini nggak belum mau selebrasi jadi ya pengen jadi pramugari itu ya cantik-cantik jadi pengen kayak pramugari ya cantik-cantik gitu terus semenjak itu seiringnya berjalan seiringnya waktu saya ingin jadi ingin jadi perawat terus ingin jadi dokter jadi perawat ini biar tersebut tidak dibolehin soalnya kalau di dokter tidak dibolehkan menjadi dokter kecantikan soalnya kayak merawat wanita-wanita yang punya ini biar sehat biar mulus biar cantik-cantik biar bening seperti itu cita-cita saya ya pernah menjadi terus ini pernah menjadi ini dosen
apalagi itu dosen kampus, bu dosen ini yang bahasa Arab, bahasa Inggris. Ininya saya lebih suka bahasa Arab dan ketika bikin status bikin apa ya, saya kadang hanya bahasa Inggris karena cuma kedua bahasa itu sangat wow, sangat baik gitu. Terus apalagi bahasa Jepang dan saya juga ingin melalui dunia Amerika dan ingin ke naik haji dan membuat seorang cita-cita saya dapat jadi nggak cukup cerita di sini. Oke, apa yang membedakan kamu dari orang lain? Yang biasanya membedakan aku dari orang lain itu biasanya dari fisik. Biasanya kayak apa sih namanya, dari tubuh, dari gimana kayak itu tuh mungkin ketemuan bersama ya, dan masalah yang pembangunan ini mungkin ya itu dari mana seperti membedakannya dari sisi itu biasanya. Dan mungkin apa sih dari sisi kayak yang membedakan fisik dan wajah biasanya. Oke, selanjutnya apa kekuranganmu dan bagaimana mengubahnya? Kekurangan saya apa ya? Kurang saya diri saya masih malu-malu dan masih saya mengubahnya ya lebih percaya diri dan lebih baik lagi ke depannya. Dan kekurangan dalam apa sih ya, masak biasanya saya kadang kan sering masak tapi hasilnya kayak kurang enak, jadi saya berusaha lebih enak lagi masak-masaknya dan masak-masak saja gitu. Dan apa ya, kekurangannya ya seperti itulah. Dan yang kekurangan banyak Allah, dan Allah juga menutupi kekurangan seperti itu. Oke, apa kelebihanmu dan bagaimana kamu memanfaatkannya? Kelebihan saya lebih banyak apa ya? Mungkin lebih nurut ya, dan lebih nurut lagi ya, mau apa ya, lebih nurut aja, intinya lebih nurut, lebih sabar gitu. Terus kelebihannya nggak tahu ya, yang kadang kan kelebihan itu nggak nampak seperti itu dia bisa. Oke, selanjutnya apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Saya yang melakukan hari ini ya paling utama ya itu ininya saya bangun tadi itu pagi loh, soalnya itu apa namanya, mimpi saya mimpi zombie. Takutlah ininya itu di mimpi itu ininya satu sekolah ini di kampus ini ada apa ya, vaksin, tapi pada ngomong terus pasnya kita kan nurut ya, ini apa namanya keluar. Terus aku tahu ya intinya aku kayak jadi sutradara di situ, tahu itu mimpinya saya ya. Dan habis itu ini apa belum kabur susah pun, intinya pas keluar ke tempat itu itu si ganteng makanya intinya mimpi itu kan udah ulang terus intinya Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? iya itu mimpi terus bangunnya cepet jam malah ya jam seperti itu. Lalu ya aku kan berusaha jadi rajin itu sakit. Oke, terus nanti terus kan bangun sholat seperti itu, habis sholat ini ngomongin kasur, terus habis itu nyapu lah, nyapu ini nyebut baju cuma dan ini sih podcast. Terus habis itu sebelum apa ya bikin podcast ini
suatu dulu lebih apa sih yang berbeda aja seperti usaha seperti itu. Kemudian kegiatan apa emang mengapa kita perlu memahami diri kita untuk menjadi diri kita sendiri? Beberapa dan aku lagi berusaha biar jadi biar detik ini di saya soalnya ada kelemahan lain kayak udah bahaya loh barang-barang yang kemana-mana dilempar lainnya dilempar kayak biasa lah seperti itu dan bisa biar marah Enggak. tempat biar memahami Bagaimana cara memahami diri sendiri? memahami ya lagi susah memahami ada kan saya kan ada orang yang berusaha jadi saya aku capek sendiri sih sama apa ya memahami diri sendiri bagi orang dekat saya dan keluarga mungkin capek kan ya aku nggak tahu kenapa diri saya kayak gini makanya saya lagi berusaha ya menjadi lebih baik dibanding yang lebih baik lagi Oke, selanjutnya bagaimana satu hal tentang diri saya yang penting dari supaya hidup ini dinilai? mungkin yang saya tidak suka biasanya rasa malas rasa malas ya malas dalam segala hal itu kadang kan sudah malas sudah jadi saya ingin ya intinya saya ingin menjaga cepat kemalasan tersebut jadi rajin lebih rajin lagi dalam segala hal seperti itu. Oke, terus kegiatan apa yang membuat energi berkelas? Apa sih ya saya kan ini orangnya kayak aktif menurut saya sih kayak cinta lebih aktif lebih ngobrol deh jadi saya kalau udah main udah di kopi sampai malam itu mungkin sangat terkuras kalau saya energinya dan udah sih ceritanya. Oke, selanjutnya bagaimana bagaimana cara kamu membangun kepercayaan dan orang lain? Saya mau orang lain biasanya dengan berkata jujur dan enggak bohong jadi orang lain lebih percaya dan apa sih iya lebih percaya aja pada saya intinya enggak bohong lah intinya apa sih bohong kayak gitu jujur iya jujur biar ini ada banyak kalau orang bohong kan biasanya malas temenan sama orang bohong. Oke, selanjutnya bagaimana cara menghadapi konflik yang sulit? Saya menghadapi konflik dan sulit itu saya apa sih biasanya tuh kayak menunggu dan ya tapi kadang ujung-ujungnya ketemu gimana ya cerita dulu curhat dulu sama teman terus kadang ke perempuan kadang ke ini mbak Uti mbak Oke yang tetap tetap dilatih terus. Oke, selanjutnya bagaimana cara kamu menghadapi perubahan emosional yang terjadi sama kita? Kalau menghadapi emosional saya biasanya ya saya nangis kadang nangis itu membuat saya itu dan mungkin apa sih curhat sih kayak aku bilang soalnya aku nggak tahu yang lebih nangis biasanya kadang nangis pas sholat
minta petunjuk kepada Allah SWT. Oke, selanjutnya apa arti komitmen menurut kamu? Ya, jadi komitmen itu biasanya jadi saling terikat, saling percaya komitmen tersebut. Misalnya komitmen dalam segala hal, kayak perjanjian, saling percaya, saling jujur. Terus adakah tempat yang menurut kamu nyaman? Tempat di aku nyaman biasanya sebenarnya kamar sih. Kamar ini sudah ada ngobrol telepon, ngobrol apa namanya kartu, dan kalau yang ini kamar segalanya. Kadang saya bisa keluar kamar dalam sehari. Kadang bisa main HP, kadang scroll, kadang dia baca buku sampai kenyang dan melakukan video itu harus. Terus apa yang saya lakukan ketika sedang merasa sedih? Apa yang kamu lakukan ketika sedang merasa sedih? Ya, yang saya lakukan ketika sedang sedih biasanya saya bisa bilang ya, kadang aku kalau dia suka dan aku lakukan hal-hal positif kayak masak-masak, naik apa, senam, terus bersepeda, terus bisa pada mainan sama musik-musik, ya itu saja mungkin kalau lagi ingat Allah dan semoga kita ingat Allah dan mengenal. Oke, selanjutnya apa kabarnya yang paling membentuk diri kamu sampai hari ini? Juga batin, jadi ya kayak saya kan dengan hati ya ada sebuah hati yang ada teman yang mungkin tidak suka sama saya mungkin itu kayak menghina saya kayak menghina hati seperti itu kayak sangat apa ya dia selesai dia kalau saya sakit sangat apa ya susah untuk dilupakan. Selanjutnya hal apa arti cukup dalam hidup kamu? Cukup hingga saya cukup dalam cukup intinya cukuplah dalam segala hal usaha yang cukup dan tidak berlebihan dengan segala hal. Oke. Oke, selanjutnya ada yang paling akan ketika dilampau Saya tidak kehilangan kedua karena saya nggak bisa hidupkan kedua dan ini sama takut kehilangan kedua orang tua. Intinya kedua orang tua itu sudah banyak dari segi hati, segi perhatian. Intinya saya takut kehilangan kedua mama dan papa ibunya. Ya, insya Allah kalau selesai nanti saya ini akan membalas jasa kedua orang tua itu nggak terlalu ya usaha sih biar sepenuhnya apa ya ini terpenuhi kebutuhan dan segalanya saya akan berusaha berkorban untuk kedua orang tua saya dan untuk keluarga kecil. Oke, terus
Apakah lebih sering hidup untuk diri sendiri atau untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Saya lebih Ini untuk hidup, untuk memenuhi diri sendiri atau ekspektasi orang lain? jadi saya menilai hidup hidup Untuk dirimu ya sendiri. untuk hidup diri saya sendiri, dan saya nggak bakal memenuhi ekspektasi orang lain karena kebutuhan sendiri ya kebutuhan Kita, gimana. apakah kamu sering hidup untuk diri kamu sendiri atau memenuhi ekspektasi orang lain? Ya saya hidup untuk ekspektasinya diri sendiri, bukan untuk orang lain. Dan apa sih, menghidupi mengurusi hidup sendiri juga lebih rumit daripada mengurusi orang lain yang nggak penting, nggak guna, begitulah. Kan kakak. Oke, selanjutnya apa kebiasaan buruk yang masih sulit untuk dilepaskan? Kebiasaan buruk apa sih? Ya kayak harus ada sih, itu kan kebiasaan buruk itu. Dan saya akan menghilangkan kebiasaan buruk dan lebih rajin lagi dalam segala hal tersebut. Terus siapa versi diri kamu yang kamu inginkan di masa depan? Versi diriku di masa depan, saya harus lebih berjuang lagi dan lebih semangat. Kan sih sebenarnya penjelasannya, jadi usaha dan apa ya, usahanya itu juga harus semangat, nggak boleh lemas. Sebenarnya saya berusaha jadi lebih baik lagi di masa depan. Ya apa sih biar saya lebih baik lagi dan lebih apa ya namanya, lebih berduit dirinya yang baik-baik saja. Ini berusaha lebih baik lagi pilihannya. Dan ini kan pasti besok sudah tahun 2026 dan saya mau 20 tahun Pak ya. Makanya kita masih masih terlihat SMP, SMA 6 banyak orang mengira seperti model juga mau kok satu ya. Oke, selanjutnya apa hal sederhana yang sering kamu syukuri tapi jarang kamu sadari? Yang saya Syukuri tapi jarang disadari. yang syukuri tapi tidak jarang bisa dari biasanya kayak apa ya, tentang kurang bersyukur dalam hal fisik biasanya kayak lebih bersyukur dan kasih orang juga kamu itu udah baik, maksudnya kayak udah bagus lah fisiknya tapi kamu nggak bersyukur juga bisa lebih bersyukur lagi. Soalnya kan apa sih namanya, fisik ini juga alhamdulillah ya udah utuh, jadi harus tetap bersyukur, jangan insecure. Oke, terus bagaimana cara kamu memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu? Oke, jadi saya memaafkan tentang masa lalu itu dengan apa ya namanya, dengan cara ikhlas, seperti legowo dalam segala hal dan berusaha kayak apa namanya, menghilangkan dunia walaupun susah menghilangkan rasa nyesek sakit tersebut. Oke, Ikhlas lagi. Oke, sejak apa yang biasanya membuat kamu merasa paling tidak berharga? Masih ya yang sudah kita bahas. Oke, mungkin kadang
kayak ya mungkin Kasih ya. dan aja sih tidak mungkin Kamu juga tidak bisa. mungkin kayak gitu kan belum dia ya sudah itu dia menganggap sebelah mata gitu Pada sebelah mata. jadi mungkin dia kayak ya jadi nggak dianggap iya ini ya mereka yang seperti itu kayak menganggap sebelah mata lah. Oke. Terus apakah aku berani berkata tidak demi menjaga diriku sendiri? Ya saya pasti berkata tidak untuk melindungi diri saya. Karena kan mau apa berkata iya walaupun saya nggak nyaman nih ngomong jujur aja sih nggak usah ngomong lain gitu kan enaknya jujur-jujuran biar hatinya enak nggak kayak berpekan gitu nggak pikiran nggak gimana. Oke. Selanjutnya dalam hidup ini apa yang sebenarnya sedang kamu kejar? Saya kejar ya pasti untuk dunia akhirat. Jadi saya berusaha untuk sukses dunia akhirat. Dunia ya saya dengan belajar dan nanti bekerja yang sungguh-sungguh dan nanti akhirat dengan cara beribadah dalam segala hal. Oke. Ini keduanya aku akan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya kan hari ini kan kita dunia juga nggak selamanya ya tapi kita juga berusaha biar hidup kita lebih baik dan mencukupi seperti itu. Selanjutnya apa arti kesepian menurutmu? Kesepian biasanya kesepian pasti tentang kayak mungkin ini dalam hal kenal ya kesepian seperti itu iya ada yang main karena kesepian dan ya sih kesepiannya kayak merasa sendiri loh ya butuh teman dan nanti ada yang mau ngajak saya jalan-jalan juga boleh ya guys kemanapun. Oke, selanjutnya bagaimana cara kamu mengekspresikan emosi tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain? Saya ya emosi saya tidak saya orang biasanya marah dan juga emosi sendiri lah dan apa sih biasanya lebih ke mendengarkan musik Inggris Arabic kayak itu Kecil-kecil. terus lagi ya kayak nonton sih nonton lucu-lucu video-video kartun dan biar nggak menyakiti orang lain jadi saya berusaha menenangkan emosi saya sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana jika hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang ingin kamu katakan pada dirimu sendiri? Semoga. Ya Allah ini bukan hari terakhir jadi ini cuma ya bisa bisa besok saya meninggal semisal ya saya perkataan ya ucapkan ya semoga akan minta maaf kepada semua orang yang baik saya punya Oke, selanjutnya apa definisi kebahagiaan versimu, bukan versi orang lain? kebahagiaan versi saya itu ya sih pasti dengan jalan apa ya untuk saya itu jalan-jalan karena saya bercita-cita ingin
Yo, uang apapun. Becak. Iya, jangan beca. Motor, bisa mobil, pesawat, kapal laut. Nanti dulu Kebahagiaan versi kamu. dia kebaikan apa sih? Kadang kayak beli jajan jalan lewat rumah motor sih sama kakak biasanya. SPB ya memang pesan saya juga SPB ya guys itu ketinggalan kita banyak loh terus kebetulan saya biasanya ya hmm, ini kalau kotanya lagi banyak kan biasanya fokus apalagi makanan terus kalau ya hmm, bersepeda mengelilingi desa menghirup udara segar dan sambil ikut aku dan terang dan ya yang unik-unik nggak kayak enggak terlalu mewah sederhana tapi sangat bahagia keluarga dalam kasih. Oke, terus hal apa yang ingin kamu lupakan agar hidup terasa lebih menyenangkan? Apa? Hal apa yang ingin kamu lupakan agar hidup terasa lebih menyenangkan? Biasanya memikirkan hal-hal negatif karena terus membuat tuan saya jadi saya mau menghilangkan biar gak kepikiran itu seperti itu jadi biar lebih tenang dan lebih positif aja sih dan lebih sabar dan lebih pas segala hal oke seperti itu. Oke, terima kasih ya. Tidak terasa kita sudah sampai akhir obrolan hari ini. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan duduk bersama. Tidak apa-apa kalau kamu belum sebenarnya sembuh, tidak apa-apa masih belajar karena proses mengalami sendiri memang tidak pernah instan. Oke, sekian dari podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.